Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab. Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi. Bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar
argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologia kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia kerajaannya, Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia dari surga datang untuk segenap umatnya. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami sungguh bersyukur pagi ini kami ada lagi di penghujung tahun ini. Ini ibadah kami yang terakhir di tahun ini, Bapak. Kami cuma bisa berkata, Bapak, terima kasih. Sungguh terima kasih, Tuhan. Terima kasih kami boleh menikmati penyertaan Tuhan dari bulan Januari sampai akhir tahun ini, Tuhan. Penghujung bulan ini kami cuma berkata, Bapak, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Kami mau tetap bersuka cita. Kami mau semakin hari sebelum kami melepaskan tahun ini, kami semakin hari lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Mari Bapak ambil alih dalam seluruh ibadah kami pagi hari ini. Dan kami tahu melalui doa, pujian, penyembahan kami pagi hari ini, ada sesuatu perkara yang besar terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Mari yang siap bersuka cita sama-sama kita mau berkata, Bapak Ibu kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur kita ada lagi di hari ini, di penghujung tahun ini Bapak Ibu. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kita boleh merayakan Natal, izinkan saya dan kami semua yang ada di tempat ini, kami mau berkata selamat hari Natal 25 Desember 2000 tahun 2020 dan selamat memasuki tahun yang baru 2021. Damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak Ibu, sukacita memenuhi setiap kami. Haleluya. Kami siap memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Ya, hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan
Shalom, selamat pagi. Salam berjumpa kembali di hari Minggu yang keempat. Tidak terasa saudara, kita sudah masuk ke minggu yang terakhir di tahun 2020. 27 Desember 2020, minggu yang keempat. Hari ini tema khotbah berbicara tentang Christ Reflection. Reflect of the journey, our life ya. Bagaimana kita merefleksi, kita mau merenungkan kehidupan kita sepanjang 2020 ini. Ya, kita mau tundukkan kepala, kita minta pengurapan Roh Kudus yang boleh mengubahkan setiap hati dan pikiran kita, seluruh keberadaan kita. Pagi hari ini kita minta pengurapan itu. Mari kita tundukkan kepala. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang luar biasa, untuk minggu terakhir pada tanggal 27 Desember 2020 ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, tidak terasa sepanjang tahun ini kami sudah melaluinya bersama dengan Engkau. Dan biar Tuhan pagi hari ini kami boleh bersama-sama merefleksi Tuhan sepanjang tahun ini, merenungkan akan kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan di dalam sepanjang hidup kami, sehingga kami benar-benar menangkap apa yang menjadi tuntunan-Mu ke depan. Kami boleh semakin hari semakin peka mendengar suara-Mu dan memiliki hati yang taat, hati yang murni untuk menggenapi rencana-Mu. Terima kasih untuk semuanya Tuhan Yesus. Berkati urapi semua hamba-hamba-Mu yang melayani, yang ada di studio, untuk hamba menyampaikan isi hati-Mu, terlebih untuk semua hamba-hamba-Mu yang ada di rumah, seluruh jemaat-Mu, seluruh gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia, bangsa-bangsa serta Yerusalem. Tuhan terus mengurapi, memberkati, memakai setiap kami secara maksimal dari akhir zaman ini. Roh Kudus tolong kami, pengurapan-Mu yang akan mengajar kami. Firman-Mu tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat kali ganda. 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Buah yang matang di hadapan-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi saudara, shalom. Mari kita buka dalam Mazmur 119 ayat 26 dan 27. Ya, Christ Reflection. Bagaimana kita akan merefleksikan kasih Kristus ya, sepanjang tahun 2020 ini. Demikian firman Tuhan. Jalan-jalan hidupku, kata pemazmur, telah aku ceritakan dan engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan, garis bawahi saudara, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Yang setuju katakan amin. Saudara, pernah dibuat satu survei di Amerika. Ditanya kepada sebagian besar orang yang sudah lanjut usianya, di atas 60-70 tahun. Kira-kira kalau Tuhan kasih kesempatan kepada orang-orang tua ini, ya, pertanyaan dari survei ini, apa sih yang kalian lupakan? Apa yang harus kalian lakukan lagi untuk bisa memperlengkapi atau menyempurnakan hidup kalian? Jawabannya hampir semua bilang apa? Kami kurang merenungkan, kami kurang merefleksikan dalam hidup kami ini kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara, ya, secara daging, secara jiwani, pikiran kita, perasaan kita ini selalu lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat menuntut. Kita kadang lupa akan kebaikan Tuhan. Kemarin, ya, minggu lalu, bahkan bulan lalu, tahun lalu. Nah, pagi hari ini saya mau mengajak saudara di kesempatan setelah Natal kemarin. Selamat Natal sekali lagi. Ya, 2020 Natal yang membawa unity, kesatuan, Natal yang membawa reconciliation. Nah, kita mau lebih lagi merenungkan. Kita belajar dari pemazmur yang mengatakan di ayat 26, saya akan ulangi, jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan engkau menjawab aku. Tuhan tahu apa yang kita
sudah lakukan, apa yang sudah kita kerjakan sepanjang jalan hidup kita. Bahkan 2020 kemarin. Tapi Tuhan mau, seperti pemazmur katakan, kita cerita lagi sama Tuhan, mereview kembali. Apa sih? Merefleksikan kembali. 2020 starting dari Januari tanggal 1. Apa yang saudara kerjakan? Tepat tanggal 1 Januari. Kalau saya akan mengajak satu keluarga untuk berdoa bersama-sama. Kenapa? Jadi last minute, menit terakhir, detik terakhir di tahun yang lalu, sekarang kan 2019, memasuki tahun 2020, detik yang pertama juga, menit yang pertama, itu harus kita tutup dengan doa dan buka dengan doa. Sambil kita merefleksikan selalu, saudara, apa yang Tuhan sudah buat. Dan kita belajar untuk merenungkan semua kebaikan Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Saudara, kalau mau bijaksana, minta sama Tuhan. Bagaimana kita diajar menghitung hari-hari kita sedemikian, sehingga tidak sia-sia waktu yang kita lewati seperti hal biasa saja. Kita jangan-jangan seperti robot aja, selalu hanya jalanin aja kontinuitas kehidupan kita. Ya, padahal detik demi detik yang kita lewati, yang sudah, yang sedang, yang akan, itu semua kalau Tuhan tidak menyertai maka sia-sialah. Ya, coba saudara, ini kalau saudara seringkali merenungkan, merefleksikan kembali, ya, maka saudara akan memperoleh hati yang bijaksana. Jadi, bila aku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ya, kenapa kitab Mazmur ini sangat menyukakan hati Tuhan? Karena pemazmur ini orang yang bergaul intim dengan Tuhan. Bergaul bukan hanya dalam doa pujiannya, tapi dia seringkali merefleksikan. Dia seringkali merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam sepanjang hidup dia. Saudara, kalau kita lihat ke bawah dari ayat selanjutnya, maka saudara akan melihat, ya, dari ayat 28 sampai 40, kita ada 12 ayat ini, coba kita mau belajar dari pemazmur. Dikatakan, jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Pemazmur katakan, jiwaku menangis karena duka hati. Ada banyak kejadian-kejadian di tahun 2020 yang membuat mungkin saudara berduka, saudara menangis. Ya, mungkin ada perbuatan-perbuatan kita yang juga tidak menyukakan hati Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan, bahkan mendukakan hati sesama. Saudara, itu membuat terluka. Nah, kita perlu refresh kembali. Kita minta pemulihan dari Tuhan. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman. Minta diteguhkan kembali. Kemudian di ayat 29, jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. The year of integritas, the year of integrity, tahun 2021 judulnya, temanya. Nanti kita akan bahas di tahun yang baru pada tanggal 3 Januari yang akan datang, mengenai inti daripada integritas. Integrity itu apa aja? Ya. Nomor 1 di sini dikatakan, jauhkanlah jalan dusta daripadaku. Tuhan paling gak suka orang yang berdusta, orang yang berbohong. Kenapa? Dia adalah kebenaran itu sendiri. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Lebih dari itu, dari si jahat. Saudara harus berani jujur. Sekalipun dalam kejujuran itu saudara mungkin mengalami kerugian. Gak apa-apa. Gak apa-apa saudara. Rugi di hadapan manusia, tapi di mata Tuhan saudara akan untung. Karena saudara menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Dan Tuhan senang pada orang yang jujur. Siapa sih bapak pendusta? Iblis. Kalau kita masih suka dusta, bohong, ya berarti kita anaknya bukan anak Tuhan dong, anak iblis. Belajar, refleksi.
Ada nggak saya banyak bohong ya tahun 2020? Kalau ada, minta ampun sama Tuhan Yesus. Tuhan, saya minta ampun. Saya mau sungguh-sungguh Tuhan, tahun 2021 yang akan datang, saya mau hidup di dalam kejujuran. Itu salah satu integritas, mutu, kualitas hidup kekristenan kita, kerohanian saudara dan saya. Itu yang diperhitungkan. Dan dunia juga menuntut itu sebetulnya. Orang jahat sekalipun, dia cari orang yang jujur. Nggak mungkin orang jahat cari orang yang suka berbohong, berdusta. Selanjutnya ayat 29. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku dan karuniakanlah, ayat 30. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukummu di hadapanku. Aku telah memilih jalan kebenaran. Tadi dusta. Ya, jauhkan. Nah, kita pilih, itu haknya saudara, itu pilihan saudara. Dan tempatkan hukum-hukum Tuhan di hadapanku. Jadi, mau bohong, pikir dulu. Gak usah tanya sama Tuhan, pikir aja saudara udah langsung, waduh salah. Oh, bohong buat kebenaran, nggak ada saudara. Bohong ya kebohongan, nggak bisa. Ya, saudara harus tampil apa adanya, berlaku jujur. Kemudian ayat 31. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu. Pemazmur katakan, dia berpaut, dia nempel pada peringatan Tuhan. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Dia minta supaya jangan Tuhan membuat dia malu. Tapi kadang-kala, kenapa Tuhan izinkan kita buat malu? Karena kita mungkin sombong. Ya gak apa-apa juga. Kalau saya selalu begitu. Tuhan, kalau saya sombong, permalukan saya aja. Kenapa? Ya sudah, gak apa-apa. Dengan dipermalukan mungkin saya jadi bertobat. Tapi kalau ada orang yang sombong, dipermalukan, tambah galak lagi dia kalau gak mau bertobat. Ya, gak mau ditegur juga kalau ada kesalahan. Ayat 32. Aku akan mengikuti petunjuk-petunjuk perintah-perintahmu, sebab engkau melapangkan hatiku. Nah, ini yang disebut memperbesar kapasitas. Hati itu bicara rohani kita. Saudara, kalau air mengalir di tempat yang paling kecil mungkin itu selokan-selokan. Ya, kemudian terus masuk ke sungai-sungai lebih besar. Sungai mengalir bermuara kemana? Laut. Iya, benar. Laut. Laut bermuara kemana? Samudra. Saudara, minta hati yang seperti samudra, yang besar, yang lapang. Itu gampang sekali kalau orang udah punya hatinya seperti hati Kristus, hati yang besar sekali. Dia berjiwa besar, berhati besar, mudah sekali untuk memaafkan orang. Nggak ada ganjelan, enak hidupnya, orang udah lapang kok. Ya, apa aja bisa kita terima. Kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Nggak ada kepahitan saudara, kalau udah begitu. Nggak ada tawar hati, nggak ada kebencian. Ya, sebentar cepat pulih. Kalau saudara minta diperbesar kapasitas hati saudara, hati Kristus, hati yang lebar, yang lapang, yang luas sekali. Itu yang Tuhan inginkan. Dan mari kita refleksikan lagi. Kita renungkan, apakah hati kita sudah diperbesar? Minta nggak sama Tuhan? Atau perbesar Tuhan, saya punya keuangan. Salah. Ya, berkati aku berlimpah-limpah. Kayak doa Yabes. Nggak apa-apa doa Yabes itu. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Saudara, daerahku bukan daerah kita, daerahnya Tuhan maksudnya. Ya, jangan kunya kepada aku. Dan kiranya, ya terus berlanjut permohonan, tapi bukan fokus kepada diri kita, tapi untuk tubuh Kristus. Itu hati yang lapang, hati Kristus. Ayat 33, Mazmur 119, ayat 33. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Dia minta perlihatkan petunjuk ketetapan-ketetapan Tuhan. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir, sampai kematian, sampai maut.
Ya, ketetapan Tuhan dipegang sama pemazmur. Kemudian, buatlah aku mengerti. Ayat 34. Buatlah kami mengerti, maka kami akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Kadang-kala kenapa kita nggak mengerti? Ya karena nggak minta pengertian itu dari Tuhan. Kita mengukur segala sesuatu, menganalisa segala sesuatu dengan sudut pandang kita, dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, dengan kita punya knowledge. Saudara, terbatas. Nggak bisa, saudara. Saudara harus minta sudut pandang Kristus. Tahun kemarin, sepanjang tahun ini ada khotbah tentang sudut pandang Kristus. Saudara bisa lihat lagi filenya. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang lebih spesifik di tahun ini. Ya, bagaimana kita harus memiliki belas kasihan Tuhan. Karena belas kasihan akan menang pada hari penghakiman. Saudara mau menang pada hari penghakiman? Miliki belas kasihan Kristus. Saudara menang. Ya, kalau udah menang pada hari penghakiman, berarti benang yang sekarang-sekarang pasti kita lewat. Ya, hidup ini sebetulnya ringan kalau saudara mau mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan dan memegangnya, mengikuti, melakukannya, memelihara, minta sama Tuhan kalau nggak ngerti. Nggak ngerti ini Tuhan, jangan sok pinter. 35, Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Saudara suka nggak kepada petunjuk perintah-perintah Tuhan? Atau lebih senang kepada hal-hal yang duniawi, cara-cara dunia? Ayat 36, Mazmur katakan, condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu. Jadi condongkan, jadi biar hati kita lebih cenderung kepada peringatan Tuhan. Dan jangan kepada laba, jangan money oriented, jangan profit oriented. Jangan terus-menerus di otak kita nih keuntungannya buatku bagaimana. Ya, tapi condongkan hatiku kepada peringatan-peringatan Tuhan. Minta diingetin, kepada anak yang kukasih akan kutegur dan kuhajar, kata Tuhan. Saudara mau jadi anak yang dikasih Tuhan Yesus? Saya mau. Saya relakan diri saya untuk ditegur sama Tuhan. Tuhan, kalau saya masih keras, tegur saya. Tapi kalau masih keras lagi, hajar saya Tuhan. Bukan nantang sama Tuhan. Saya nggak mau jadi anak gampangan. Kita nggak mau jadi anak-anak gampangan. Kalau Tuhan dia bilang, udah masa bodoh dah, kamu mau malang, mau melintang, terserah deh. Kamu bawa jalan kamu sendiri. Sudah selesai saudara kalau udah begitu. Iblis tinggal terkam saudara, selesai kita. Ya, justru kita minta sama Tuhan. Tuhan tolong saya, ingatkan saya. Kalau saya salah, tegur. Kalau masih keras, hajar saya Tuhan. Sehingga kita menjadi anak-anak, bukan gampang, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Ya, jangan kejar laba terus-menerus. Sekali-sekali Tuhan tuh mungkin saudara ada kerugian, ya nggak apa-apa. Hidup ini maunya untung terus. Kalau Tuhan Yesus mau untung terus, nggak mati di kayu salib. Rugi kok. Buat kita yang buat dosa, dia yang mati. Ya, tapi Kristus dia mau tanggung dosa saudara dan saya. Rugi dia. Tapi kerugian yang dia derita untuk memikul semua dosa kita, menghapus, memulihkan saudara dan saya. Renungkan itu kebaikan Tuhan. Jangan profit oriented terus. Kalau udah profit oriented terus, money oriented pada akhirnya. Ayat 37, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hal hampa jangan terus-terusan saudara lihat Facebooknya untuk hal-hal yang hampa. Lihat media sosial untuk hal-hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Jadi kalau kita bisa hidup ini, tunjukkan jalan-jalan Tuhan. Ya, minta sama Tuhan, mata kita ini terus. Ya, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu. Kalau saudara renungkan semua pujian penyembahan itu dari hati saudara, dari hati yang terdalam, saudara akan mudah keluar air mata, gampang hancur hati. Bukan gombal-gombalan sama Tuhan. Ya, bukan saudara. Saudara minta, Tuhan saya mau.
tunjukkan jalan Tuhan. Sekalipun jalan itu rasanya banyak kerikil, banyak batunya, nggak enak Tuhan, tapi saya mau berjalan sama Engkau. Ya, saudara, ayat 38, teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu, ya, yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji. Tuhan, teguhkan, kuatkan janji-Mu pada kami. Tuhan berjanji, Tuhan yang menggenapi. Tuhan berjanji untuk memulihkan segala sesuatu terlebih dahulu. Baru Dia akan datang. Berarti gereja akan mengalami pemulihan. Orang percaya akan mengalami pemulihan. Mulai dari hati pribadinya, jiwanya, tubuhnya, kemudian keluarganya, lalu keluarga besar, gerejanya, bahkan kotanya, bangsanya. Terjadi hujan pertobatan, hujan keselamatan. Ya, pada akhirnya semua pemulihan. Tentu ada berkat juga secara jasmani. Kesehatan Tuhan kasih, perlindungan yang sempurna. Renungkan saudara, bayangin, kita lolos. Mungkin ada yang kena COVID tapi lolos. Ya, ada juga yang meninggal, yang mengucap syukur. Memang sudah mungkin ditakdirkannya harus meninggal kejadian COVID. Yang kita juga mengucap syukur. Kalau bisa lolos, ini mujizat. Kalau disembuhkan, itu juga mujizat. Kalau meninggal gimana Pak? Ya mujizat juga, ketemu Tuhan Yesus juga sih. Ya mungkin waktu kita, karena mungkin kitanya kurang hati-hati, bisa terjadi. Ya, tapi kalau udah hati-hati, saudara udah berdoa, saudara udah ikutin protokolnya semuanya, lalu kena, lalu minta ampun, minta dipulihkan, tapi tetap juga meninggal, ya itu namanya takdir. Ya sudah, nggak apa-apa, mau bilang apa? Selesai. Mungkin karena memang sudah selesai tugas kita. Mungkin karena kita juga tidak mau melanjutkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita merasa sudah ada di zona nyaman, ya sudahlah, pulang, ya pulanglah. Tapi kalau saudara masih diperlukan, saudara juga menangkap isi hati Tuhan, ya saudara akan terus dipakai sama Tuhan. Sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Saya selalu pegang itu. Jadi tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita, tapi yang adalah kebenaran. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Selama saudara dan saya mengasihi Tuhan, pasti Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun mungkin rasanya gak enak pertama. Bagi mereka yang mau terpanggil sesuai dengan rencana. Ini lebih dalam lagi. Orang-orang yang mau mengikuti rencana Tuhan. Itu pikul salib, sangkal diri. Gak enak itu saudara. Ya saudara, kita udah kesampingkan semua. Tadi udah gak ada pikiran laba untuk diri sendiri. Bagaimana Tuhan bawa. Saudara, kadangkala kita manusia ini kan lebih cenderung ke egosentrisan. Kalau bicara tentang laba selalu buat saya bagaimana? Saya yang udah kerja, saya harus dapatkan. Semua saudara harus berpikir untuk semua. Unity, the body of Christ. Bagaimana kita bisa bersama-sama mengangkat ke permukaan hidup dalam kesejahteraan rohani dan jasmani. Ya. Terus kemudian teguhkanlah. Ayat 39, lalukanlah celaka yang menggetarkan aku, karena hukum-hukummu adalah baik. Lalukanlah celaka yang menggetarkan. Ada kecelakaan-kecelakaan. Ya, saudara pasti dilalukan. Tangan Tuhan yang berlubang paku memegang tangan kanan kita. Tangan kanan yang memegang tangan kanan kita. Dia jaga kita dengan sempurna. Minta dilalukan dari kecelakaan. Ya, kadang-kadang kita udah jaga. Tahu-tahu ada orang yang lalai, jebret, kecelakaan. Ya, minta proteksi yang sempurna dari Tuhan. Lalukan. Makanya harus intim sama Tuhan. Banyak merenungkan kebaikan Tuhan. Saudara bangun malam-malam hari, ingat kebaikan Tuhan, mengucap syukur. Ya, bangun pagi masih bisa bernapas, itu anugerah. Bangun pagi saudara masih bisa buang air kecil, mengucap syukur.
Saya pernah diingatkan, saya bangun pagi, saya buang air kecil, saya ke toilet, saya bilang, saya mengucap syukur Tuhan Yesus, saya bisa buang air kecil dalam keadaan baik. Kalau kena kencing batu, saudara, saya pernah lihat bapak saya, kena kencing batu itu muter-muter, sakitnya luar biasa. Ya, kalau kita bisa sehat, kencingnya normal, mengucap syukur. Roh Kudus langsung ingatin, ucapkan syukur atas ucapan syukurmu. Hah? Maksudnya apa Tuhan? Coba, ucapkan syukur atas ucapan syukurmu. Apa ya Tuhan? Katanya, kamu bisa mengucap syukur karena aku mengingatkan kamu untuk mengucap syukur. Oh ya Tuhan Yesus, terima kasih. Saya selalu minta diingatkan sama Tuhan. Ajar saya untuk belajar mengucap syukur dalam segala sesuatu. Nah Tuhan ingatkan, saya bisa mengucap syukur. Saya kembalikan lagi ucapan syukur itu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mengingatkan saya untuk belajar mengucap syukur dalam segala sesuatu. Respon itu menentukan hidup saudara. Kalau terjadi sesuatu yang tidak enak, hanya ada dua pilihan. Responnya positif atau negatif. Kalau saudara mau lihat rencana Tuhan yang indah, kasih respon yang positif. Mengucap syukur. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dan bagi yang mau terpanggil. Tapi kalau saudara langsung bersungut-sungut, langsung menyalahkan Tuhan, langsung menyalahkan orang lain, salah, berarti responnya negatif. Saudara nggak akan dapat itu janji-janji Tuhan. Ya, yang ada langsung nyampe ke Tuhan. Sama kayak bangsa Israel, putar lagi 40 tahun, muter. Kok nggak selesai-selesai? Ya karena terus-terusan bersungut-sungut, ngomel, nyalain Tuhan. Responnya selalu negatif. Ambeknya aja cepat digedein. Ya, saya suka ledekin. Kalau orang suka ngambek terus, beliin aja popok bayi. Nanti tahun 2021 saya mau beliin popok banyak. Kalau masih ada yang ngambek, nanti saya kasihin popok. Tahu nggak popok bayi? Ini ada satu pendoa syafaat dulu di Rayon 1C. Pernah lihat itu. Oh, bayi-bayi bagus. Naik ke gunung Tuhan. Banyak naik. Sampai di atas gunung, hambanya yang terkasih, pendeta senior kita, Pak Niko, pegang botol susu. Itu bayi-bayi langsung minta cucu. Celak. Pada lucu semuanya. Begitu penglihatan ini dikasih lihat kepada si pendoa itu lihat dari depan bayi-bayi itu, dari belakang sih lucu-lucu. Ya, begitu lihat depan, udah kumisan, udah jenggotan. Saudara, ada bayi udah jenggotan, kumisan, ngeri kan? Ya, udah nggak lucu lagi, nyebelin itu bayi kali, ya kan? Ini bayi udah tua. Ya, jadi patokan nih saudara, orang umur tua masih bisa loh rohaninya tuh kayak bayi. Orang yang muda belum tentu loh dia bisa dewasa di dalam kerohaniannya. Karena selalu dia mengambil respon yang positif. Dalam hal ketemu apapun, yang gak enak sekalipun, bergesek dengan siapapun, dia selalu mengambil yang positif. Dia tidak mudah untuk ngambek, tidak mudah untuk marah. Dikit-dikit marah, ngambek, udah keluar aja saya. Model-model itu kayak di DPR. Gebrak, berantem, anak-anak kecil itu semuanya. Bisa diangkat? Nggak bisa diangkat. Rapture? Tidak mungkin. Itu bayi-bayi rohani. Tuhan tidak nikah kepada orang yang bayi-bayi rohani. Kidung Agung 8 ayat 8. Aku punya seorang adik yang belum punya buah dada. Bagaimana ketika dia dipinang? Nggak rapture saudara. Dia ketinggalan. Kesian. Nah kalau kita bersifat 5 darah bijaksana, kita meresponi yang positif. Kalau dia tembok, aku menjadi atapnya, ya, atap perak. Kalau dia pintu, aku bersedia menjadi palang kayu aras, backup dia, adik-adik rohani kita. Saudara, ini nggak mudah, ini perlu kedewasaan, kepenuhan akan Kristus. Orang kelihatan tuh, begitu ada masalah kelihatan aslinya. Dia negatif, ya sudah. Berarti dia masih bayi rohani. Dia harus bertobat, dia minta sama Tuhan kedewasaan itu. Tapi kalau positif, dia mulai belajar dewasa. Ayat yang ke-39.
Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu. Hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Jadi kalau mau hidup, harus di dalam keadilan Kristus. Saudara akan mulai hidup yang berkelimpahan. Baik rohani, jasmani, bahkan finansial. Tapi bukan untuk diri kita. Kita jadi saluran berkat bagi banyak orang. Saya percaya tahun 2021 lebih baik daripada tahun 2020. Sekalipun mungkin ada satu sisi banyak orang alami yang tidak baik. Selalu pasti ada plus minusnya. Kemuliaan Tuhan ada dua sisi. Satu, justifikasi, penghukuman bagi orang yang tidak mau bertobat. Yang kedua, kemuliaan Tuhan turun, itu berkat Tuhan turun atas saudara dan saya yang sungguh-sungguh mau ikut Tuhan Yesus. Dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mari kita renungkan kembali di 2020 ini sebelum tutup tahun. Masih ada berapa hari lagi? Saudara, mari lebih banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan, renungi. Kalaupun saudara jalan sana jalan sini ada kerjaan, di dalam perjalanan saudara banyaklah minta sama Tuhan. Nanti Tuhan urapin saudara-saudara, toto nangis saja, hancur hati karena merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Ya, jadi kita minta sama Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya berdoa masuki saudara 2021. Tinggal beberapa hari lagi saudara akhiri bersama dengan Kristus dan awali dengan Kristus, dengan Roh Kudus. Maka saudara akan lihat kemuliaan Tuhan terbit atas kita semua. Kita lihat 2021, Tuhan kasih satu hal yang lebih lagi menerobos. Ya, ada banyak kesaksian-kesaksian. Kemarin saudara mungkin lihat juga dari Maranatha Gospel Music Festival ini akan terus naik menjadi Maranatha Music Konser, menjadi terus ada kesinambungannya Maranatha ya, untuk MMA-nya Maranatha Music Awards-nya. Go to Jerusalem, back to Jerusalem, kembali ke Yerusalem. Dan juga usaha-usaha bisnis kingdom bisnisnya. Kita kerjasama dengan satu bank yang Tuhan kasih, percayakan tuh, kasih cashback-nya luar biasa. Itu bukan untuk kepentingan saya, kepentingan semua tubuh Kristus, gerejanya yang sedang Tuhan limpahkan berkat rohani, jasmaninya, bahkan finansial. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi ini, ya, ada Tuhan buat terobosan-terobosan baru. Percaya saudara, kalau saudara sungguh-sungguh banyak mau merenungkan kebaikan Tuhan, maka Tuhan berkenan atas kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau buka hati kita lebar-lebar. Kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat tangan kami. Kami membuka hati kami, Tuhan Yesus. Jamah kami Tuhan, urapi kami. Ajar kami untuk terus menghitung hari-hari kami sedemikian agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami untuk melihat segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam sepanjang hidup kami. Dan buat kami terus menyenangkan hati. Itulah tujuan hidup kami. Kami mau Tuhan Yesus, Kau memberkati semua anak-anak, semua gereja-gereja. Ikat kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Kami mengucap syukur untuk sepanjang tahun 2020, penyertaan pemeliharaanmu yang sempurna, bahkan visi misimu yang terus Tuhan genapi dalam setiap pribadi kami, gerejamu, bahkan semua tubuh Kristus bersatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk mempersiapkan pesta pernikahan anak domba, kedatanganmu yang kedua kali, Maranatha, sehingga terjadi hujan pertobatan, hujan Tuhan, penuaian jiwa besar-besaran, rekonsiliasi Tuhan Yesus, pemulihan segala sesuatu, transformasi terjadi Tuhan Yesus, dan pada akhirnya bermuara pada kedatanganmu yang kedua kali, sehingga kami boleh mengalami rapture bersama-sama Tuhan Yesus. Itu yang menjadi kerinduan kami yang terbesar. Tuhan tolong ampuni juga kalau ada kesalahan kami sepanjang tahun ini. Kami Tuhan sungguh-sungguh bertobat. Sadarkan kami kalau kami berbuat salah. Kami ada kebohongan-kebohongan, ada dusta dalam hidup kami. Kami tidak transparan, kami tidak terbuka. Tuhan ampuni kami.
Ajar kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu, titah-titah-Mu Tuhan Yesus, keadilan-Mu Tuhan Yesus, belas kasihan-Mu Tuhan Yesus terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak. Gereja-gereja dipersatukan, bangkit menjadi terang, menjadi berkat bagi kota kami, bagi bangsa kami, bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem untuk mempersiapkan pesta pernikahan anak domba. Maranatha, kedatangan-Mu yang kedua kali. Itu yang kami rindukan Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus teraikan terus dalam setiap hati dan jiwa kami. Firman-Mu, ya dan amin, menjadi terang bagi jalan kami. Terima kasih Roh Kudus, berkati semua anak-anak-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu, yang mau merenungkan dan melakukannya. Juga hamba-hamba-Mu yang melayani di studio, Tuhan juga menguduskan, menyucikan, membasuh kami dengan darah. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Sepanjang tahun, sisa tahun ini kami mau melalui bersama Engkau. Nanti akhir tahun, biar setiap keluarga-keluarga duduk di bawah kaki-Mu, sama-sama mengucap syukur, merenungkan, mengakhiri tahun 2020 dan mengawali bersama dengan Engkau Roh Kudus tahun 2021. Beri kepekaan, ketaatan pada setiap hati, ketajaman untuk melakukan kehendak-kehendak-Mu Tuhan Yesus. Bungkus kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Berkati kami berlimpah-limpah sehingga kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi kota kami, bagi bangsa kami, bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan kembali kepada keluarga kami masing-masing, kepada aktivitas kami sepanjang minggu ke depan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita angkat kedua tangan kita bangkit berdiri. Jemaat yang kasih Tuhan, biarlah kita kembali kepada keluarga kita masing-masing, pada aktivitas kita sepanjang minggu ke depan, masuk ke tahun 2021 ini, dengan berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga, yaitu kebenaran yang damai sejahtera dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan, urapan yang baru oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di orang-orang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya, yang setuju katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Sampai jumpa tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.